Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa akuntansi UPN Veteran Jawa Timur. Nah, di sini kami akan membuat video penjelasan tentang PPh pasal 15, PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 23. Nah, sebelum masuk ke pembahasan nih, video ini dibuat untuk pemenuhan tugas hukum pajak dan perpajakan. Sebelum lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Dwi Putri Andrianti dengan MPM akhir 153, kemudian ada rekan saya Nelly Ferdina dengan MPM akhir 296, kemudian ada Krisna Putra Bayu dengan MPM akhir 146, dan Naufal Maulana Waluyo dengan MPM akhir 155. Nah, sebelum ke pembahasan nih, jangan lupa simak video ini sampai akhir ya. Nah, masuk di pembahasan PPh pasal 15. Nah, kalian pasti tentunya bertanya-tanya, apa sih PPh pasal 15 itu? PPh pasal 15. Nah, PPh pasal 15 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima maupun diperoleh oleh wajib pajak tertentu menurut Undang-Undang PPh atau Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, umumnya PPh pasal 15 ini mengatur tentang norma perhitungan khusus untuk menghitung penghasilan neto dari sebuah industri bisnis yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan PPh pasal 16 ayat 1 di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oke, di sini saya akan menjelaskan PPh pasal 15 tentang charter penerbangan dalam negeri. Nah, di sini dapat dilihat bersama-sama bahwa ada objek yang dikenakan oleh PPh pasal 15, yaitu seperti ada semua penghasilan atau pendapatan wajib pajak pribadi maupun badan di dalam negeri itu dikenakan PPh pasal 15 sesuai dengan perjanjian dari charter tersebut, di mana charter tersebut itu meliputi semua bentuk termasuk sewa, sewa ruangan dan sewa pesawat udara gitu. Kemudian dilanjutkan dengan tarif dasar pengenaan pajak PPh pasal 15 tentang charter penerbangan dalam negeri ini, di mana kita harus menghitung PPh terutang 30% dikalikan dengan norma perhitungan penghasilan neto. Nah, di mana norma perhitungan penghasilan neto ini dihitung dari 6% dari peredaran bruto. Jadi untuk tarif efektif charter penerbangan dalam negeri ini adalah 1,8% dikalikan dengan peredaran bruto, di mana 1,8% didapat dari 6% dikalikan dengan 30%. Nah, kemudian siapa sih pemotong PPh pasal 23 ini? Nah, pemotong PPh pasal 23 ini adalah pencharter yang merupakan badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Berikutnya PPh 15 atas pelayaran dalam negeri. Untuk objek pajaknya, yaitu penghasilan yang diperoleh dari pengangkutan orang dan atau barang, termasuk penyewaan kapal, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri, untuk usaha pelayaran. Lalu untuk wajib pajaknya, ialah orang yang pertama tinggal atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan, baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain. Nah, untuk tarifnya sendiri yaitu 1,2% dikali peredaran bruto. Peredaran bruto di sini merupakan semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau juga diperoleh wajib pajak sebagaimana diuraikan dalam objek pajak. Ini adalah pemotongan penyetoran dan pelaporan. Di sini ada 2 poin. Poin yang pertama, jika perusahaan bertransaksi dengan pemotong pajak, pihak yang membayar wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak yang dipotong. PPh 15 yang dipotong di-store paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Lalu poin yang kedua, dalam hal transaksi bukan dengan pemotong pajak, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dalam negeri wajib mencetor sendiri PPh yang terutang paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Lalu pelaporan melalui SPT masa unifikasi dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk batas penyetoran dan pelaporan tersebut berlaku untuk mekanisme pemotongan oleh pihak lain maupun mekanisme setor sendiri. Yang selanjutnya adalah PPh 15 atas pelayaran atau penerbangan luar negeri. Di sini objek pajaknya adalah semua nilai pengganti atau imbalan berupa uang atau nilai uang dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia maupun luar negeri untuk usaha pelayaran dan atau penerbangan luar negeri. Lalu untuk wajib pajaknya, yaitu perusahaan pelayaran dan atau penerbangan yang berkedudukan di luar negeri dan melakukan usaha melalui badan usaha tetap di Indonesia. Sedangkan untuk tarif pajaknya itu 2,64% dari peredaran bruto. Nah, untuk peredaran bruto sendiri itu semua imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri dari pengangkutan orang dan atau barang yang dimuat dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain di Indonesia dan juga atau dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan di luar negeri. Nah, selanjutnya di sini pemotongan penyetoran dan pelaporannya. Ada 2 poin.
Poin yang pertama itu dalam hal penghasilan diperoleh berdasarkan perjanjian charter, maka pihak yang membayar atau mencarter wajib melakukan pemotongan pada saat pembayaran atau terutang. Penyetoran PPh terutang dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Lalu poin yang kedua, dalam hal penghasilan diperoleh selain berdasarkan perjanjian charter, maka wajib pajak perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri wajib menyetor sendiri. Penyetoran PPh terutang dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. PPh Pasal 15 atas Kantor Perwakilan Dagang Asing di Indonesia. Kantor Perwakilan Dagang Asing (KPDA) merupakan kantor perwakilan dari suatu perusahaan asing yang berada di Indonesia. Pendirian kantor perwakilan umumnya bertujuan meningkatkan penjualan di negara yang ditempati. Dalam ketentuan Pasal 2 Ayat 5, pendirian kantor perwakilan di Indonesia dapat menimbulkan adanya bentuk usaha tetap. Dengan adanya badan usaha tetap, Indonesia berhak memajaki penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Umumnya pemajakan atas badan usaha tetap dilakukan dengan menentukan penghasilan serta biaya-biaya yang dapat dikurangkan sesuai dengan Pasal 5 UU PPh. Kemudian, badan usaha tetap akan dikenakan PPh badan sesuai dengan tarif umum dan dikenakan branch profit tax. Namun terdapat perlakuan khusus untuk badan usaha tetap berupa kantor perwakilan, yakni dengan pengenaan PPh Pasal 15. Selanjutnya yaitu ketentuan PPh Pasal 15 atas usaha maklon mainan anak internasional. Yang pertama yaitu objek pajak. Jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku. Pengertian biaya pembuatan atau perakitan barang mencakup seluruh pengeluaran yang merupakan biaya pabrik langsung dan tidak langsung serta biaya umum dan administrasi sesuai dengan pembukuan komersial wajib pajak. Selanjutnya yaitu subjek pajak. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha jasa maklon internasional adalah wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak dengan bahan-bahan, spesifikasi, petunjuk teknis, dan penentuan imbalan jasa dari pihak pemesan yang berkedudukan di luar negeri dan mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak. Selanjutnya yaitu tarif pajak. Penghasilan neto sebesar 7% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku. PPh terutang sebesar 2,1% dari jumlah seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku. Ketentuan tarif normal sebesar 7% berlaku sepanjang wajib pajak tidak mengadakan perjanjian penentuan harga transfer dengan Dirjen Pajak. Selanjutnya yaitu pemotong. PPh terutang wajib disetor sendiri oleh wajib pajak dengan cara pembayaran setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Besarnya pembayaran PPh setiap bulan dihitung berdasarkan jumlah realisasi seluruh biaya pembuatan atau perakitan barang setiap bulannya tidak termasuk biaya pemakaian bahan baku. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang PPh Pasal 4 Ayat 2. Di mana PPh Pasal 4 Ayat 2 ini merupakan pajak final. Nah, artinya pajak yang sudah dipotong atau dibayar atas penghasilan tertentu dan tidak perlu dilaporkan lagi dalam SPT. Artinya, PPh Pasal 4 Ayat 2 ini tidak dapat digabungkan dengan penghasilan apapun atau penghasilan lain yang dikenakan tarif umum dalam SPT. Nah, di sini dapat dilihat juga teman-teman objek pajak dari PPh Pasal 4 Ayat 2. Ada bunga-bunga, kemudian ada penghasilan-penghasilan seperti hadiah undian, kemudian ada penghasilan tertentu lainnya. Lanjutkan dari yang sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 di bunga deposito, kemudian tabungan, dan SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, di mana tarifnya itu terkena 20% dikalikan dengan jumlah bruto. Ada beberapa hal yang dikecualikan dapat dilihat bersama di sini. Selain itu, tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi yang waktunya itu lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun, di mana untuk bunga kupon yaitu 15% untuk BPDN dan 20% untuk BPLN. Kemudian untuk diskontro dari obligasi dengan kupon yaitu 15% untuk BPDN dan 20% untuk BPLN. Kemudian ada badan diskontro dari obligasi yang diterima oleh wajib pajak reksadana yang terdaftar oleh OJK yaitu sebesar 10%. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan atas diskonto surat perbendaharaan negara. Surat perbendaharaan negara yang selanjutnya disebut SPN adalah surat utang negara yang berjangka waktu paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Pertama yaitu objek pajak. Atas penghasilan tertentu dari wajib pajak berupa diskonto SPN dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Selanjutnya yaitu tarif. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan berupa diskonto SPN adalah yang pertama yaitu 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dan 20% atau tarif sesuai ketentuan persetujuan penghindaran
pajak berganda yang berlaku bagi wajib pajak penduduk atau berkedudukan di luar negeri. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemotong pajak. Pemotongan pajak dilakukan oleh yang pertama yaitu penerbit SPN atau kustadian yang ditunjuk selaku agen pembayar. Kedua yaitu perusahaan efek atau bank selaku pedagang perantara maupun selaku pembeli. Keempat yaitu pengecualian. Pemotongan pajak tidak dilakukan atas diskonto SPN yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Yang pertama yaitu bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Kedua yaitu dana pensiun dan yang ketiga yaitu reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang pertama yaitu objek pajak. Penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Kedua yaitu tarif. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia kepada anggota koperasi orang pribadi adalah yang pertama yaitu 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan atau 10% dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pemotong pajak. Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi wajib memotong pajak penghasilan yang bersifat final tersebut. Selanjutnya yaitu pajak penghasilan atas penghasilan berupa hadiah undian. Pertama yaitu objek pajak. Atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Kedua yaitu tarif. Besarnya pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun adalah 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Ketiga yaitu pemotong. Penyelenggara undian wajib memotong atau memungut PPh final atas hadiah undian. Pajak penghasilan atas penghasilan dari penjualan saham di Bursa Efek. Yang pertama, objek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua, tarif. Besarnya pajak penghasilan adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. Dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek setelah 1 Januari 1997. Maka yang dimaksud dengan nilai saham adalah nilai saham yang ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana. Yang ketiga, pemotong pajak. Penyelenggara Bursa Efek wajib memungut pajak penghasilan setiap transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. Yang pertama, objek pajak atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Perusahaan pasangan usaha tersebut adalah perusahaan yang memenuhi syarat sebagai berikut. Merupakan perusahaan kecil menengah atau yang melakukan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Yang kedua, tarif. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal ventura di atas adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal. Dalam hal transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal tersebut dilakukan melalui Bursa Efek, maka pengenaan pajak penghasilan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Ketiga, pengecualian atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha yang tidak memenuhi ketentuan di atas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Mengingat perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan dalam peraturan pemerintah ini berbeda dengan perlakuan atas penghasilan lainnya, maka kepada perusahaan modal ventura diwajibkan untuk melakukan pembukaan yang terpisah atas penghasilan maupun biaya yang berkaitan dengan penghasilan dari transaksi penjualan saham ini. Pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Yang pertama, objek pajak penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua, tarif. Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10%. Yang ketiga, pemotong. Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar. Baik, yang selanjutnya adalah pajak penghasilan atas penghasilan dari jasa konstruksi. Untuk objek pajaknya ini atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Lalu untuk tarifnya yang pertama ada 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Tarif yang kedua ini 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Yang ketiga ini 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam poin pertama dan kedua. Yang keempat ini 4% tarifnya untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. Dan yang terakhir ini 6% untuk
perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Sedangkan untuk pemotongnya ini dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran. Dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak atau disetor sendiri oleh penyedia jasa dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Sebenarnya ini pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang pertama di sini ada penjualan, tukar-menukar, perjanjian, pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. Untuk tarifnya ini 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Lalu objek kedua ini penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. Tarifnya ini 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Lalu objek ketiga ini pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Nah, untuk yang ini itu tarifnya 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Lalu ini untuk pengecualiannya, yang pertama itu orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari 60 juta rupiah dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Lalu poin yang kedua, orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari penghasilan hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah guna melaksanakan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Poin yang selanjutnya itu orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Lalu poin yang selanjutnya ini badan yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan kependidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan makro yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan atau pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan karena warisan. Pajak penghasilan atas penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan. Untuk objek pajaknya itu penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan atau gedung pertemuan termasuk bagiannya rumah kantor, toko, rumah toko, gedung, dan bangunan industri dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Untuk tarifnya sendiri itu 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan. Sedangkan untuk pemotongnya ini pemotongan dilakukan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah badan pemerintah, objek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, badan usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam penyewa adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak. Selain yang disebutkan di atas, PPh disetor sendiri oleh yang menyewakan. Orang pribadi yang ditunjuk sebagaimana pemotongan pajak penghasilan adalah akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah. Soal PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Lalu yang di bawahnya ini ada orang pribadi yang menjalankan usaha yang penyelenggaraan pembukuan. Sekarang kita masuk ke PPh pasal 23, dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Nah, untuk pemotongnya, yang pertama di sini ada badan pemerintah, yang kedua subjek pajak badan dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat bentuk usaha tetap BUT, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang keenam wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. Penerima penghasilan yang dipotong PPh 23. Yang pertama wajib pajak dalam negeri, yang kedua ada badan usaha tetap. Penghasilan yang dikenakan PPh 23, pertama dividen termasuk dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sejauh koperasi. Yang kedua bunga termasuk diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang. Yang ketiga royalti. Yang keempat sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain sewa atas tanah dan bangunan sesuai PP tahun 2002.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tarif PPh 23 atas bunga, dividen, sewa, dan hadiah. Nah, di mana untuk dividen ini dikenakan tarif 15% dikalikan dengan jumlah bruto, di mana kalau tidak memiliki NPWP itu dikenakan 100% lebih tinggi. Ada beberapa hal yang dikecualikan dapat kita lihat dan dapat dibaca dengan sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan bunga, di mana bunga ini dikenakan tarif PPh sebesar 15% dikalikan jumlah bruto, sama kalau tidak memiliki NPWP 100% lebih tinggi. Dan juga ada beberapa hal yang dikecualikan. Baik, selanjutnya adalah tarif PPh 23 atas royalti, di mana royalti ini dikenakan PPh 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Nah, kemudian ada hadiah, di mana hadiah ini dikenakan pajak 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Ada beberapa hal yang dikecualikan, dapat dilihat dan dibaca sendiri. Lanjut, yaitu tarif PPh 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, di mana hal ini dikenakan 2% dari jumlah bruto tersebut. Sama untuk yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan 100% lebih tinggi, dan ada beberapa hal yang dikecualikan. Kemudian jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lain juga dikenakan 2% dari jumlah bruto, dan ada beberapa hal yang dikecualikan. Nah, dari hal-hal yang dikecualikan ini dari tarif PPh pasal 23, saya dapat menyimpulkan bahwa tarif PPh pasal 23 ini merupakan tarif pajak yang belum diatur di pasal 4 ayat 2. Jadi ketika kita melakukan kegiatan yang sudah dipotong oleh PPh pasal 4 ayat 2, maka tidak akan dipotong di PPh pasal 23. Hal tersebut juga kebalikannya apabila kita tidak dipotong di PPh pasal 4 ayat 2 atau aturannya tidak termasuk di dalam situ, maka ada beberapa aturan yang itu dikenakan di tarif PPh pasal 23. Selanjutnya, di sini ada contoh penghitungan PPh pasal 23 dengan tarif pemotongan 2%, di mana PT Sejahtera memberikan jasa konsultasi kepada CV Indah pada bulan Agustus 2019 dengan imbalan sebesar 20 juta tunai, di mana penyelesaiannya yaitu 2% dikali penghasilan bruto sama dengan 20% dikali 20 juta sama dengan 400.000. Selanjutnya, di sini terdapat contoh penghitungan PPh pasal 23 dengan tarif pemotongan 15%, di mana pada rapat umum pemegang saham, PT Sejahtera mengumumkan pembagian dividen sebesar 3 miliar. PT Perkasa memiliki 10% saham PT Sejahtera. PT Perkasa adalah wajib pajak badan atas dividen yang diterimanya, tidak berlaku ketentuan PPh pasal 4 ayat 2. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang UU PPh nomor 36 tahun 2008, penghasilan berupa dividen yang diterima PT Perkasa dikenai PPh pasal 23 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto, di mana penyelesaiannya yaitu yang pertama, kepemilikan PT Perkasa adalah 10%, sehingga dividen yang menjadi hak PT Perkasa adalah 300.000, di mana 300.000 ini berasal dari 3 miliar dikali 10%. Selanjutnya, jumlah PPh pasal 23 yang dipotong adalah 45 juta, di mana 45 juta ini berasal dari 300 juta dikali 15%. Baik, sekian video dari kelompok 9 tentang PPh pasal 15, PPh pasal 4 ayat 2, dan PPh pasal 23. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.